Bagnaia dan Marquez sudah sama-sama menjajal Ducati Desmosedici GP25 pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Sepang Malaysia pekan lalu. Ternyata masih ada yang mengganjal di hati keduanya. Betapa tidak, kedua pembalap gagal memuncaki klasmen catatan waktu harian. Hasil terbaik diraih Franco Morbidelli dan Alex Marquez yang berada di daftar teratas pada hari kedua serta ketiga. Keduanya diketahui menggeber motor Ducati Desmosedici GP24 yang tahun lalu memenangi 16 dari 20 balapan. Kuda besi tersebut dianggap masih mampu bersaing pada MotoGP 2025. Bagnaia sadar akan hal itu. Ia menyebut kemungkinan menggunakan motor lama atau baru masih 50-50. Bukan tidak mungkin pula, mereka bakal condong mengendarai GP24. Saat ini, peluangnya 50-50 karena GP24 adalah basis yang fantastis dan kami semua berpikir masih ada peluang. GP25 sudah sangat bagus dan cepat di lintasan lurus dan dalam akselerasi karena Anda dapat mencapai kecepatan tertinggi hanya jika motor keluar dengan baik dari tikungan. Dan ini terjadi karena motornya sangat halus. Anda dapat mengatur dengan sangat baik dengan pedal gas. Namun, dalam pengereman, GP24 benar-benar luar biasa karena kami melakukan sesuatu yang luar biasa dalam pengereman. Dan ini adalah sesuatu yang sulit dicapai saat ini dengan GP25, bahkan jika kami memperkecil jarak, kata Bagnaia dilansir Crash. Sementara itu, Direktur Tim Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengisyaratkan kemungkinan tetap menggunakan mesin GP24 versi upgrade ketimbang beralih ke GP25 yang masih menyisakan tanda tanya. Hasil tes pramusim di Sepang menunjukkan bahwa motor GP24 upgrade justru lebih kompetitif dibanding GP25 yang dikembangkan untuk musim ini. Perbedaan ini menjadi salah satu alasan mengapa Tardozzi lebih menyukai evolusi mesin Desmosedici GP24 versi upgrade dibanding revolusi mesin GP25 yang menggunakan blok mesin baru. Dengan penuh keyakinan, Tardozzi menekankan pentingnya stabilitas dalam sebuah pengembangan. Bersikap konservatif tentu ada manfaatnya. Kami sudah memiliki motor yang sangat kompetitif. Jadi, untuk saat ini, pilihan terbaik adalah tetap menggunakan mesin 2024 dengan beberapa pembaruan. Potensinya tinggi dan kami yakin memiliki motor yang solid, ujar Tardozzi kepada Sky Sport. Selain berbicara soal Ducati, Tardozzi juga secara terbuka mengakui bahwa Yamaha kini menjadi ancaman baru di MotoGP 2025. Saya pikir Yamaha telah membuat lompatan besar. Mereka memiliki pembalap hebat seperti Fabio Quartararo. Saat ini, saya melihat Quartararo sebagai lawan utama kami, ungkapnya. Nama Fabio Quartararo memang mencuri perhatian di tes pramusim Sepang. Pada hari pertama, ia langsung mencatat waktu tercepat, dan dalam 2 hari berikutnya, YZR M1 versi 2025 konsisten berada di 3 besar. Meski Yamaha tidak menggunakan strategi long run seperti Ducati, Quartararo lebih fokus pada kecepatan satu lap kuat. Kabarnya, Yamaha sedang berupaya meningkatkan performa mereka di sesi kualifikasi agar bisa mengamankan posisi start terdepan saat balapan. Fabio Quartararo tetap menjadi ancaman besar bagi Ducati, meskipun Yamaha mengalami kesulitan dalam beberapa musim terakhir. Tardozzi mengakui bahwa dengan bakat dan determinasi Quartararo, ia bisa membuat perbedaan besar di MotoGP 2025, meskipun di atas kertas motornya kurang bertenaga dibanding Ducati. Pedro Acosta menandai musim debutnya di MotoGP dengan cemerlang. Namun, Acosta mengaku masih kurang sip di 3 aspek yang siap diperbaikinya pada musim baru. Berduet dengan Binder, Acosta menunjukkan sinyal positif menjelang MotoGP 2025 setelah finish ke-6 di sesi latihan gabungan tes MotoGP Sepang di tengah pekan kemarin. Seri pertama 2025 akan digelar di Thailand mulai 28 Februari. Acosta mengungkapkan pekerjaan rumah utamanya, yaitu balapan lebih tenang dan memperbaiki performa di kualifikasi serta start balapan. Di 2024, aku menyadari bahwa kadang-kadang itu lebih baik sedikit lebih tenang dan mencoba menggunakan logika di beberapa momen. Soalnya memang benar kami kehilangan banyak peluang bagus di sepanjang musim ketika kami ngebet dan musim ini kami akan mencoba lebih tenang.
sesi kualifikasi, dan kemudian beberapa putaran pertama balapan. Kami merasa di banyak balapan di mana kami punya kecepatan untuk bersaing demi podium atau kemenangan. Tapi karena kualifikasi yang buruk, kami kesulitan mengejar rider-rider di depan. Jadi 2 poin ini akan menjadi yang paling penting untuk ditingkatkan di musim baru, kata Acosta dilansir Crash. Fabio Di Giannantonio sukses menjalani operasi tulang selangka kirinya setelah insiden di tes pramusim Sepang. Meski harus absen di tes Buriram, pembalap VR46 Racing Team itu menargetkan comeback di seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Lewat unggahan di akun X resmi Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada 10 Februari 2025 pagi, waktu Italia, tim mengonfirmasi bahwa operasi Fabio Di Giannantonio berjalan dengan baik. Dengan demikian, Di Giannantonio hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk pulih sepenuhnya sebelum seri perdana Grand Prix pada 28 Februari sampai 2 Maret mendatang. Dengan absennya Di Gia di tes Buriram, data pengujian pramusim Sepang yang dikumpulkan oleh Marc Marquez dan Pecco Bagnaia selama 5 hari pengujian akan menjadi referensi utama bagi VR46. Namun, perlu diingat bahwa Di Giannantonio masih memiliki data dari Desmo Sedici 2023 versi upgrade yang digunakannya musim lalu. Oleh karena itu, tim teknis VR46 Racing Team masih memiliki banyak parameter yang bisa dieksplorasi untuk membantu adaptasi Di Gia. Direktur Olahraga Ducati Corse, Mauro Grasili, bicara dampak Marc Marquez untuk pemasaran motor jelang MotoGP 2025. Nama besar The Baby Alien diakuinya sangat menjual. Grasili seakan menegaskan teori soal Marquez mendongkrak penjualan. Ia tidak mengungkap pasti berapa persentase atau angka peningkatan sejak menggait pria asal Spanyol tersebut. Kami merasakan betul kepuasan dari sisi komunikasi. Bukan karena kami tidak pernah mengalami ini sebelumnya, tetapi saya pikir dengan Marc, kami menjangkau audiens yang sebelumnya lebih sulit digapai. Jadi, dia ikut membantu kami dari sisi ini, katanya dilansir Crash. Perlu diakui, Marquez memiliki basis massa yang besar di seluruh dunia. Statusnya sebagai juara dunia MotoGP 6 kali membuat sang pembalap jadi ikon balap motor tersebut di era modern. Mandalika Grand Prix Association melakukan perbaikan gravel trap di 5 tikungan sirkuit Mandalika. Perbaikan ini dilakukan berdasarkan saran dari Federation International de l'Automobile dan Federation International de Motosiklisme. Direktur Teknik dan Operasi MGPA, Samsul Purba, mengatakan sejumlah perubahan dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika sebelum MotoGP 2025. Perbaikan ini mencakup run-off dan gravel trap di 5 tikungan sirkuit. Samsul menegaskan, perubahan run-off dan gravel trap di 5 tikungan tersebut tidak akan menggugurkan homologasi untuk MotoGP 2025. Ia menjelaskan, gravel di luar lintasan akan didekatkan ke bagian curb dan sisi run-off lintasan. Selain itu, di sisi luar curb akan ditambah aspal baru selebar 2 meter. Selain perbaikan gravel trap, MGPA juga akan melakukan perbaikan di tribun grandstand A, B, C, J, dan K. Penambahan kanopi di tribun tersebut ditargetkan rampung menjelang MotoGP 2025.